Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bacaan kita pada hari ini adalah Ratapan 3 ayat 22 hingga 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, hari ini kita memasuki hari pertama di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Biasanya masyarakat menyambut tahun yang baru dengan riang dan gembira, dengan mengadakan berbagai acara, perayaan, pesta, kembang api, dan lain-lain. Namun pertanyaan apa yang mendasari kegembiraan mereka? Apakah sekedar bersikap optimis atau positive thinking semata? Kalau demikian, maka itu hanya menjadi satu rekaan manusia semata yang belum pasti terjadi. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Apa yang menjadi dasar sukacita kita menyambut tahun yang baru? Sukacita umat Tuhan sepenuhnya didasarkan pada apa yang Tuhan janjikan bagi kita umatnya. Firman Tuhan dalam Ratapan 3:22 menyatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah yang mendasari sukacita kita. Rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saat kita memasuki hari yang baru, kita dikuatkan dengan janji ini. Begitu juga saat kita memasuki tahun yang baru. Ada kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun baru adanya. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita dapat memasuki tahun yang baru ini dengan sukacita. Karena hidup dan masa depan kita ada di tangan Tuhan yang baik dan setia itu. Nah, ayat selanjutnya dalam Ratapan 3:24 berkata, sebab Tuhan adalah bagianku, maka aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku artinya kita mendapat bahagian dalam perjanjian dengan Tuhan, karena kita adalah umat perjanjiannya. Sebagai umat perjanjian, maka Allah mengikat dirinya dengan kita dalam relasi Tuhan dengan umatnya, bahkan dalam relasi Bapa dengan anak-anaknya. Relasi inilah yang memberi kita kesempatan, hak istimewa untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia, bersandar kepadanya. Seseorang yang tidak punya relasi seperti ini, relasi perjanjian seperti ini, maka ia tidak dapat datang kepada Tuhan untuk menikmati kasih dan kesetiaannya. Karena itu sebagai umat perjanjian, sudah seharusnya kita dengan segenap hati mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya bagi hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri, tapi dipimpin Roh Kudus. Kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tapi bersandar pada kuasa Roh Kudus. Memasuki tahun 2024 ini, ada banyak hal yang mungkin akan terjadi. Kita tidak tahu apakah itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik dari tahun sebelumnya atau justru sebaliknya. Tetapi sebagai umat perjanjian, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Carilah kehendak-Nya, bersandarlah pada kuasa-Nya, maka Tuhan akan menyatakan kehendak dan kuasa-Nya bagi kita umat-Nya. Pada akhirnya saya ucapkan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2024. Baiklah di tahun yang baru ini, kita selalu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan hidup bersandar pada kuasa-Nya. Amin.